Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi pada hari ini untuk mata pelajaran dasar-dasar farmasi, kita akan masuk kembali ke materi yang baru, yaitu tentang dosis. Sebelumnya kita sudah membahas tentang resep dan salinan resep. Hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas tentang dosis. Nah, indikator pencapaian yang diharapkan pada kompetensi dasar dosis ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan pengertian dosis, kemudian mampu menjelaskan macam-macam dosis, mampu memahami dosis untuk lanjut usia, mampu memahami dosis untuk wanita hamil, memahami dosis untuk anak-anak dan bayi, memahami perhitungan dosis, memahami dosis sinergis, dan memahami dosis pemakaian berdasarkan jam. Nah, kita bahas sekarang apa itu dosis. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar dosis itu apa? Nah, kalau misalnya dokter ingin meresepkan suatu obat kepada pasien, tentunya dokter tersebut harus memperhatikan berapakah dosis obat yang akan diberikan kepada pasien. Jadi, dosis ini sangat penting untuk menentukan apakah obat yang kita berikan atau yang dokter resepkan itu akan memberikan efek terapi atau memberikan efek toksik atau bahkan tidak memberikan efek kepada pasien. Nah, jadi perlu diperhatikan dosis obat yang akan kita berikan kepada pasien. Jadi pastikan bahwa dosis obat yang kita berikan itu sesuai dengan dosis terapinya yang dapat menyembuhkan pasien, bukan menimbulkan efek beracun atau efek berbahaya ataupun malah tidak menimbulkan efek. Nah, jadi kalau kita definisikan, dosis ini adalah banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan untuk diberikan kepada seorang penderita untuk obat dalam maupun obat luar. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa obat itu bisa menjadi obat apabila dosisnya tepat. Ya, jadi obat itu bisa menjadi obat atau bisa menjadi racun ketika atau tergantung dari dosisnya. Kalau dosisnya berlebih, ya tentu obat itu akan menjadi racun. Tapi apabila dosisnya terlalu rendah, obat itu tidak akan berefek. Sedangkan dengan memberikan obat dalam dosis yang tepat, maka obat itu akan memberikan kesembuhan kepada pasien. Nah, jadi ada beberapa macam-macam dosis. Yang pertama adalah dosis terapi. Nah, dosis terapi ini adalah dosis yang kita harapkan untuk bisa menyembuhkan pasien. Jadi kalau kita definisikan, dosis terapi ini adalah suatu takaran obat yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan penderita. Nah, contohnya gini, kalau misalnya kalian beli obat paracetamol, saya yakin pasti anak-anak semua pernah mendengar obat paracetamol ya. Jadi obat paracetamol itu adalah obat untuk menurunkan demam atau istilahnya adalah antipiretik dan juga sebagai penghilang rasa sakit atau istilahnya adalah analgetik. Nah, dosis terapi yang biasanya diberikan kepada pasien untuk pasien dewasa itu satu kali minum adalah 500 mg. Nah, 500 mg itu adalah dosis terapinya, di mana dengan dosis 500 mg itu dalam keadaan biasa, dosis itu dapat menyembuhkan penderita. Ya. Nah, kemudian ada dosis minimum. Kalau dosis minimum ini adalah suatu takaran obat terkecil yang diberikan yang masih dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan resistensi pada penderita. Nah, kalau misalnya suatu obat, kalau kita lihat di Farmakope Indonesia edisi 3, di sana ada dosis terapi, dosis minimum, dosis maksimum ada di sana. Nah, dosis minimum ini adalah dosis yang paling kecil yang bisa kita berikan kepada pasien yang masih menimbulkan efek menyembuhkan tapi tidak menimbulkan resistensi. Resistensi itu kekebalan ya. Kalau antibiotik misalnya kalau kita berikan
dosisnya kurang atau misalnya penggunaannya itu tidak sampai habis penggunaan obatnya, maka pasien bisa mengalami resistensi. Nah, kalau dosis minimum ini tidak menimbulkan resistensi pada penderita. Nah, kebalikan dari dosis minimum ini adalah dosis maksimum, yaitu suatu takaran obat terbesar yang masih dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan keracunan pada penderita. Ya, jadi kalau kita buat suatu garis, dosis minimum, berikutnya ada dosis terapi, dan terakhir ada dosis maksimum. Jadi misalnya rentang dosis untuk paracetamol adalah 250 untuk dosis minimumnya, kemudian dosis terapinya 500 mg sekali minum, kemudian dosis maksimumnya adalah 1 gram misalnya. Nah, di mana dosis maksimum ini di mana ketika kita memberikan dosis kepada pasien, dosis terbesar yang kita berikan kepada pasien, misalnya 1 gram untuk paracetamol, tidak menimbulkan keracunan pada pasien. Terus kalau misalnya ada pertanyaan gini, Ibu, kenapa sih kita minum obatnya di dosis terapi bukan di dosis maksimum? Ya, kalau misalnya dengan dosis 500 mg sudah bisa menyembuhkan pasien, kenapa harus minum 1 gram? Yang mungkin bisa beresiko menimbulkan keracunan pada pasien gitu. Ya, jadi perlu diperhatikan ketika memberikan obat kepada pasien, pastikan dosis yang kita berikan berada pada dosis terapinya. Tapi terkadang dokter pun meresepkan obat dengan dosis maksimum. Terkadang dokter meresepkan suatu obat pada dosis maksimumnya. Kenapa? Mungkin ada beberapa pertimbangan, misalnya diinginkan efek samping dari obat tersebut, atau mungkin ada kondisi-kondisi pasien di mana dia harus kita berikan dosis maksimum, misalnya berat badannya berlebih, atau mungkin dengan dosis terapi ternyata respon tubuh pasien itu tidak memberikan respon terhadap obat yang kita berikan, maka bisa diberikan dosis maksimumnya, tergantung dari dokter penulis resep. Berikutnya adalah dosis letal. Dosis letal ini adalah takaran obat yang dalam keadaan biasa dapat menyebabkan kematian pada penderita. Jadi kita sebut dosis itu adalah dosis letal ketika dosis yang kita berikan kepada pasien itu menimbulkan kematian pada penderita. Nah, kalau biasanya dilakukan pengujian terhadap suatu obat baru, ada istilahnya LD50 dan LD100. LD50 atau lethal dose 50 itu adalah takaran yang menyebabkan kematian pada 50% hewan percobaan. Jadi kalau misalnya kalian melakukan percobaan terhadap 10 ekor mencit misalnya, atau 10 ekor tikus, ternyata ketika diberikan suatu obat A, 5 ekor hewan itu mati. Nah, itu ketika diberikan dosis misalnya 1 gram, ternyata 50% atau 5 ekor dari mencit yang kalian punya itu mati. Nah, itu namanya adalah LD50 atau lethal dose 50. Nah, kalau LD100 itu adalah takaran yang menyebabkan kematian pada 100% hewan percobaan. Misalnya kalian melakukan percobaan terhadap 10 ekor tikus atau mencit. Kalian suntikkan atau kalian berikan dosis misalnya 2 gram suatu obat A kepada hewan itu. Ternyata semua hewan itu mati. Nah, itu namanya adalah lethal dose 100. Jadi, takaran yang menyebabkan kematian pada seluruh hewan percobaan. Kemudian, ada istilahnya dosis toksik. Dosis toksik itu adalah suatu takaran obat yang dalam keadaan biasa menyebabkan keracunan pada penderita. Ya, kalau dosis letal itu menyebabkan kematian pada penderita. Kalau dosis toksik itu dapat menyebabkan keracunan pada penderita. Kadang-kadang kondisi-kondisi keracunan itu bisa ditandai dengan gejala mual, muntah, pusing, bahkan hingga pingsan pada penderita. Itu namanya dosis toksik. Kira-kira bisa dipahami ya. Jadi ada 5 jenis dosis, ada dosis terapi, dosis minimum, dosis maksimum, dosis letal, dan dosis toksik. Nah, ada beberapa hal atau faktor yang kita perlu perhatikan ketika kita ingin menghitung dosis atau menentukan dosis untuk pasien. Yang pertama adalah penderita. Jadi, pasien-pasien
yang akan kita berikan obat atau yang akan menerima obat, perlu kita lihat siapa penderitanya, usianya berapa, apakah dia tergolong bayi atau anak-anak atau dewasa atau lanjut usia. Kenapa? Karena pada pasien lanjut usia itu perlu diperhatikan, yang namanya pasien lanjut usia itu adalah pasien-pasien yang berusia 60 tahun ke atas. Nah, pasien lanjut usia ini dia lebih peka terhadap obat dan efek samping obat. Karena adanya perubahan-perubahan fisiologis seperti menurunnya fungsi ginjal, metabolisme hati menurun, kemudian meningkatnya rasio lemak air, dan berkurangnya sirkulasi darah. Nah, selain itu juga pada orang lanjut usia, fungsi hati dan ginjalnya itu sudah menurun, sehingga eliminasi obat atau pengeluaran obat dari dalam tubuh itu menurun. Ketika eliminasi menurun, maka obat itu akan terakumulasi lama di dalam tubuh atau berada lama di peredaran darah yang bisa menimbulkan keracunan atau mungkin kematian bagi pasien. Selain itu juga pada pasien-pasien lanjut usia, jumlah albuminnya itu berkurang sehingga obat-obat yang terikat pun berkurang. Nah, ketika obat-obat yang terikat itu berkurang, maka akan lebih banyak ada obat dalam bentuk aktifnya yang dapat bereaksi atau berinteraksi dengan reseptor sehingga dosis obat itu menjadi tinggi di dalam darah sehingga bisa menimbulkan efek toksik atau keracunan pada pasien lanjut usia. Nah, kemudian pada pasien anak-anak, yang kita sebut pasien anak-anak itu adalah ketika usianya itu di bawah 20 tahun. Nah, untuk pasien anak-anak, fungsi hati, fungsi ginjal, dan fungsi enzim itu belum tumbuh secara sempurna. Sehingga pemberian obat itu perlu dihitung secara cermat dan perlu diperhatikan. Nah, apabila fungsi hati, ginjal itu masih belum sempurna, maka sama seperti pasien lanjut usia, eliminasi obat pun menjadi tidak sempurna. Sehingga ketika kita berikan dosis yang tidak tepat untuk pasien anak-anak, tidak memperhatikan atau tidak menghitung dosisnya secara cermat, itu bisa menyebabkan pasiennya mengalami keracunan. Sehingga untuk pasien anak-anak atau di bawah 20 tahun kita perlu melakukan perhitungan secara khusus. Nah, itu untuk usia. Kemudian perlu diperhatikan juga bobot badan. Kenapa perlu diperhatikan bobot badannya, Bu? Ya, karena antara pasien dewasa yang usianya sama tapi berat badannya berbeda, itu dosisnya akan berbeda. Karena orang yang memiliki berat badan berlebih tentunya jumlah lemaknya di dalam tubuh pun lebih besar kan? Hal itu menyebabkan obat-obat yang bersifat lipofil atau obat yang mudah larut dalam lemak akan terikat pada lemak pada badan orang tersebut. Jadi pada lemaknya itu dia terikat di sana sehingga obat menjadi tidak aktif, tidak berinteraksi dengan reseptor. Sehingga jumlah atau dosis obat yang kita berikan untuk pasien itu harus ditingkatkan sesuai dengan perhitungan bobot berdasarkan berat badan pasien. Kemudian juga diperhatikan jenis kelamin. Kenapa? Nah, pada pasien perempuan dan pasien dewasa terkadang ada obat-obat yang dapat dipengaruhi oleh pengaruh hormon-hormon tertentu. Karena kan pada wanita tentunya hormon yang dimiliki berbeda dengan hormon pada pria. Nah, begitu juga dengan luas permukaan tubuh. Luas permukaan tubuh sama halnya dengan bobot badan. Ketika orang yang memiliki luas permukaan tubuh lebih besar, maka dosis yang diperlukan pun semakin besar. Nah, berikutnya adalah toleransi. Maksudnya toleransi ini adalah ketika kita memberikan obat atau dosis kepada seorang pasien, setiap orang memiliki toleransi terhadap obat itu berbeda-beda. Kadang ada orang yang kita berikan dosis 500 mg ternyata tubuhnya tidak bisa merespon. Maka kita perlu tingkatkan dosis.
Kemudian habituasi, adiksi, dan sensitivitas, kemudian kondisi penderita. Hal ini juga perlu diperhatikan, di mana misalnya untuk pasien-pasien dalam kondisi-kondisi dia memiliki penyakit atau riwayat penyakit lain selain penyakit yang dideritanya sekarang. Misalnya orang-orang yang memiliki kondisi gagal ginjal, atau misalnya orang-orang yang memiliki gangguan fungsi hati. Nah, itu perlu diperhatikan dosis yang diberikan untuk pasien-pasien tersebut, karena berpengaruh terhadap eliminasi obat nantinya. Kemudian berikutnya, faktor-faktor yang kita perlu perhatikan dalam menghitung dosis adalah obat. Jadi kita perlu lihat obatnya, apakah obat tersebut memiliki sifat fisika kimia tertentu. Misalnya, apakah obat tersebut mudah larut dalam lemak, atau dia misalnya bersifat lipofil atau hidrofil. Nah, itu akan mempengaruhi dosis yang kita berikan. Kemudian kita perlu perhatikan sifat farmakokinetikanya. Bagaimana obat tersebut, apakah absorpsinya itu cepat, metabolismenya bagaimana, ekskresinya bagaimana, itu perlu kita perhatikan. Kemudian jenis obat yang kita berikan juga perlu kita perhatikan. Kemudian faktor lain dalam menghitung dosis itu adalah kita lihat penyakit. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ada pasien-pasien yang mungkin memiliki riwayat penyakit lain sebelum penyakit yang dia derita sekarang. Jadi itu perlu kalian komunikasikan kepada pasien sebelum kalian memberikan obat atau dosis obat kepada pasien. Selain itu, perlu diperhatikan, yang perlu kalian ingat adalah ketika kalian menyiapkan obat atau menghitung dosis obat untuk wanita hamil atau ibu-ibu menyusui. Nah, hal ini penting untuk kalian ingat karena wanita hamil itu peka terhadap obat-obatan. Sebaiknya dosis diberikan dalam jumlah yang lebih kecil, atau jika memungkinkan, wanita hamil atau ibu menyusui sebaiknya tidak mengkonsumsi obat. Nah, obat-obat ini kadang-kadang dapat menyebabkan abortus atau keguguran. Selain itu juga bisa menyebabkan kelainan janin bagi ibu-ibu hamil. Selain itu juga bagi ibu menyusui biasanya ada obat-obat yang sifatnya itu bisa masuk ke dalam ASI sehingga dapat dikonsumsi oleh bayi. Nah, perlu diperhatikan, jadi wanita hamil, ibu menyusui ada baiknya tidak mengkonsumsi obat selama kondisi-kondisi dia hamil atau menyusui. Namun, jika memang penggunaan obat itu sangat diperlukan, maka dapat kita lihat kategori obatnya. Apakah dia kategori obat-obat yang aman untuk ibu hamil atau tidak. Berikut adalah beberapa cara melakukan perhitungan dosis berdasarkan usia. Jadi, untuk anak-anak yang berusia di bawah 8 tahun, maka dalam perhitungan dosisnya kita akan menggunakan yang namanya rumus Young, di mana rumusnya adalah N per N tambah 12 dikali dosis dewasa, di mana N ini adalah umur. Misalnya umurnya adalah 5 tahun, maka kita tulis N-nya ini adalah 5. Untuk dosis dewasa, kita lihat dosis maksimal dewasa pada buku Farmakope Indonesia edisi ketiga. Nah, untuk menghitung dosis untuk anak-anak dalam usia bulan, misalnya 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan, kita gunakan rumus Friet, di mana rumusnya adalah N per 150 dikali dosis dewasa. Nah, N-nya ini adalah umurnya dalam bulan. Misalnya umurnya 2 bulan, berarti N-nya kita ganti dengan 2. Nah, dosis dewasanya juga sama, dosis dewasanya kita ganti dengan dosis maksimal dewasa pada buku Farmakope Indonesia edisi 3. Kemudian berikutnya adalah rumus Dilling. Rumus Dilling ini kita gunakan untuk menghitung dosis berdasarkan usia untuk anak-anak di atas 8 tahun. Rumusnya adalah N per 20 kali dosis dewasa, di mana N-nya itu adalah usia dalam tahun. Misalnya usia 10 tahun, kita ganti N-nya menjadi 10.
Begitu juga dengan dosisnya, kita ganti dengan dosis maksimal dewasa menurut Farmakope Indonesia. Kemudian yang keempat adalah usia dalam tahun yang digenapkan ke atas. Misalnya usianya adalah 1 tahun 5 bulan, maka kita tulis N-nya ini nanti adalah 2 tahun. Maka kita gunakan rumus Cowling. Nah, itu tadi berdasarkan umur. Nah, sekarang adalah perhitungan dosis berdasarkan berat badan. Kita gunakan 3 rumus, ada rumus Clark, kemudian rumus Tremich-Fier, dan rumus Black. Kalau rumus Clark kita gunakan untuk bobot anak dalam satuan pound, kemudian kalau rumus Tremich-Fier kita gunakan untuk bobot anak dalam kilogram. Kemudian ada juga rumus Black sama bobotnya dalam kilogram. Tapi biasanya kita gunakan rumus Tremich-Fier untuk menghitung dosis berdasarkan berat badan anak dalam kilo. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh. Kita gunakan rumus berikut, yaitu luas permukaan tubuh anak per 1,75 kali dosis dewasa. Sama ya, dosis maksimal dewasa yang kita lihat di Farmakope Indonesia edisi 3. Atau misalnya luas permukaan tubuh dewasanya diketahui, maka kita tulis rumus yaitu luas permukaan tubuh dewasa anak per luas permukaan tubuh dewasa kali 100 kali dosis dewasa. Nah, itu tadi rumus-rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung dosis, baik itu berdasarkan umur, berdasarkan berat badan, atau berdasarkan luas permukaan tubuh, tergantung dari data apa yang diketahui. Misalnya dari soal itu yang diketahui adalah berat badan, maka kita bisa menghitung dosis berdasarkan berat badan. Nah, kalau kita lihat yang lebih akurat yang mana sih, Bu? Berdasarkan umur atau berat badan atau luas permukaan tubuh? Nah, kalau ditanya lebih akurat mana, seperti yang sebelumnya sudah kita jelaskan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan dosis. Misalnya, untuk anak umur 10 tahun, sama-sama 10 tahun nih, tapi berat badannya berbeda, yang satu gemukan, yang satu kurus. Nah, tentunya akan lebih ideal atau lebih akurat apabila kita melakukan perhitungan dosis dengan menggunakan rumus berdasarkan berat badan atau luas permukaan tubuh. Itu hasilnya akan berbeda. Untuk contoh-contoh perhitungan dosisnya akan bisa anak-anak saksikan pada video berikutnya yang nanti akan saya lampirkan di Google Classroom-nya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti tuliskan pada kolom komentar di Google Classroom-nya. Terima kasih, selamat siang.